Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 Offering AA akan mempresentasikan materi tentang penelitian eksperimen. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami, Himatus Solihah, Rahmawati Ekelestari, dan Fiska Khalifatul Ummah. Penelitian eksperimen dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam metode eksperimen, peneliti harus melakukan 3 persyaratan, yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Latar belakang metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Jadi, penelitian eksperimen yang mendasarkan pada paradigma positivistik pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu keras seperti biologi dan fisika, yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain, termasuk bidang sosial dan pendidikan. Penelitian eksperimen ini dapat dilakukan di dalam alam terbuka dan juga di ruang tertutup. Dalam penelitian eksperimen, kondisi yang ada dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam kondisi yang telah dimanipulasi ini, biasanya dibuat 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok pembanding. Kepada kelompok kontrol, akan diberikan treatment atau stimulus tersebut sesuai dengan tujuan peneliti hasil dari reaksi kedua kelompok, yaitu yang akan diperbandingkan. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, meliputi menentukan variabel bebas dan terikat, memilih desain yang digunakan, menentukan sampel, menyusun alat, membuat outline prosedur pengumpulan data, dan merumuskan hipotesis statistik. Kemudian yang kelima, melaksanakan eksperimen. Yang keenam, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang ketujuh, menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis. Yang kedelapan, mengolah data dengan metode statistika untuk menguji hipotesis berdasarkan data yang terkumpul. Yang kesembilan, melakukan penafsiran. Dan yang terakhir, yang ke-10, membuat kesimpulan. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama ada manipulasi variabel. Bila kita melakukan eksperimen, maka secara sengaja kita mengintervensi terjadinya hubungan kausal. Situasi variabel bebas yang diasumsi sebagai penyebab munculnya gejala variabel terikat secara sengaja dimanipulasi. Manipulasi variabel itu dilakukan dengan menempatkan subjek pada situasi tersebut dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi itu. Yang kedua, kontrol. Kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat dengan valid bila dilakukan pengontrolan pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat. Pengontrolan ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol. Dalam berbagai segi, keberadaan kelompok kontrol sama dengan kelompok eksperimen. Satu-satunya perbedaan adalah
pada kelompok eksperimen diberi perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan. Dengan demikian, bila muncul gejala yang berbeda antara kedua kelompok, maka itu dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment effect. Kemudian yang ketiga, penugasan random. Dalam konteks eksperimen, perandoman dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu dalam memilih subjek yang menjadi sampel pemilihan random dan dalam menugaskan setiap subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, yang disebut dengan penugasan random. Pemilihan random berfungsi membuat kelompok subjek yang menjadi sampel itu representatif terhadap populasi. Adapun fungsi penugasan random adalah agar sebelum pelaksanaan eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, keadaannya sama atau homogen. Kemudian yang terakhir ada perlakuan atau treatment. Di awal telah dijelaskan bahwa eksperimen pada intinya sama dengan observasi. Perbedaan di antara keduanya terletak pada objek yang diamati. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada. Sedangkan pada eksperimen, objek yang diamati itu diciptakan situasi munculnya oleh peneliti. Memunculkan objek pengamatan itu adalah melalui perlakuan atau treatment. Topik penelitian eksperimen. Dalam memilih topik penelitian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu ketersediaan waktu, kesulitan penelitian, ketersediaan subjek, pengukuran, ketersediaan peralatan, dan etika penelitian. Topik penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Contoh topik penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan dilansir dari berbagai sumber antara lain: 1. Perbedaan kemampuan membaca nyaring siswa yang dibelajarkan dengan demonstrasi dengan yang tidak. 2. Perbedaan hasil tes UKG guru-guru mata pelajaran geografi sekecamatan Lowokwaru yang telah mengikuti bimbingan belajar kompetensi dengan yang tidak. 3. Perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran menyenangkan dengan siswa yang dibelajarkan dengan metode pembelajaran biasa. Masalah dalam penelitian eksperimen. Maganti mengungkapkan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah penelitian adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dapat diteliti. Menurut Kerlinger, permasalahan yang akan diteliti hendaknya merefleksikan 3 kriteria penting, yaitu 1. Permasalahan sebaiknya merefleksikan 2 variabel atau lebih. 2. Dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak meragukan. 3. Dapat diuji secara empirik. Menurut Soekardi, suatu masalah pada penelitian eksperimen pada prinsipnya terbangun dari hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau causal effect relationship. Pada penelitian eksperimen, masalah itu muncul melalui pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan sesuatu. Jika dilakukan pada kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apa yang terjadi? Oleh karena itu, penelitian eksperimen ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mengatur situasi di mana pengaruh beberapa variabel terhadap satu atau variabel terikat dapat teridentifikasi. Keunggulan metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen memiliki beberapa keunggulan, antara lain: pertama, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaannya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. 2. Jika metode dilakukan di sekolah dan anak didik ikut sebagai peserta, maka dapat membuat mereka lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. 3.
Anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi, suatu sikap yang dituntut dari seorang ilmuwan. Kelemahan penelitian eksperimen. Kelemahan-kelemahan pada penelitian eksperimen menurut Jaydun adalah dalam hal validitas internal, antara lain, yang pertama, histori. Banyak kejadian di masa lampau yang dapat mempengaruhi validitas penelitian eksperimental yang disebabkan oleh adanya interaksi antar individu. 2. Maturation. Beberapa perubahan dapat terjadi pada dependent variable yang berfungsi dalam kurun waktu dan bukannya kejadian yang spesifik ataupun kondisi tertentu, terutama berkaitan dengan jangka waktu pengamatan yang memakan waktu lama. 3. Testing. Proses pengujian juga dapat menimbulkan distorsi yang akan mempengaruhi hasil-hasil eksperimen. Keempat, instrumentation. Instrumen yang digunakan dalam penelitian eksperimen kadangkala sudah tidak sesuai lagi dengan standar yang berlaku. 5. Selection. Peneliti kadang masih menggunakan unsur subjektivitas dalam memilih orang yang akan dijadikan objek eksperimen yang baik. Keenam, statistical regression. Peneliti kadangkala dihadapkan pada kesulitan apabila hasil yang diperoleh dalam penelitian menghasilkan skor yang ekstrim. Yang ketujuh, experiment mortality. Dalam penelitian eksperimen, seringkali terjadi perubahan komposisi kelompok yang diobservasi. Ada anggota kelompok yang harus di-drop karena tidak sesuai dengan situasi pengetesan saat tertentu. Materi selanjutnya, desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen ini ada 3 jenis. Yang pertama, rancangan pra-eksperimental. Rancangan penelitian pra-eksperimental adalah rancangan penelitian eksperimen yang mempergunakan kelompok eksperimen saja tanpa adanya kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Sampel subjek dipilih seadanya tanpa mempergunakan randomisasi. Pada rancangan pra-eksperimental terdapat 3 jenis penelitian. Yang pertama, studi kasus bentuk tunggal atau one-shot case study. Dalam rancangan ini cenderung lemah karena tidak dibandingkan dengan hasil pengukuran subjek kelompok kontrol atau pembanding, atau hasil pengukuran tidak akurat karena diberikan sebelum perlakuan. Yang kedua, the one group pretest post-test. Dalam rancangan ini terdapat satu kelompok subjek. Pertama-tama dilakukan pengukuran, lalu dikenakan perlakuan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian dilakukan pengukuran untuk kedua kalinya. Rancangan penelitian ini cenderung lebih baik dari rancangan one-shot case study karena pengukuran dilakukan 2 kali, yaitu sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Yang ketiga, perbandingan kelompok statis atau the static group comparison design. Dalam rancangan ini, kelompok subjek diambil dari suatu populasi tertentu, dikelompokkan secara acak minimal menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, lalu kedua kelompok ini dikenai pengukuran yang sama. Desain penelitian yang kedua yaitu rancangan eksperimen murni atau true experiment. Rancangan penelitian eksperimen murni atau eksperimen sungguhan merupakan rancangan penelitian yang paling sempurna. Rancangan penelitian ini memenuhi sebagian besar persyaratan penelitian eksperimen. Terdapat 3 jenis penelitian dalam rancangan eksperimen murni. Yang pertama, ada post-test only control group design. Dalam rancangan ini, beberapa kelompok diberikan perlakuan ditambah 1 kelompok kontrol. Subjek eksperimen hanya diukur setelah diberikan perlakuan melalui post-test. Interpretasi hasil rancangan penelitian ini cukup kuat karena dipakainya kelompok kontrol. Yang kedua, pretest post-test control group design. Rancangan pretest post-test control group design ini mengandung beberapa kelompok eksperimen yang diberi perlakuan ditambah 1 kelompok kontrol. Subjek diukur sebelum dan sesudah diberi perlakuan.
Rancangan pretest post-test control group design ini hampir sama dengan rancangan post-test only control group design. Perbedaannya, pada rancangan ini dilakukan pengukuran awal yaitu pretest. Dengan demikian, rancangan ini dianggap lebih sempurna karena memperhitungkan besarnya perubahan efek variabel bebas terhadap variabel terikat sebelum dan sesudah perlakuan. Yang ketiga, Solomon 4 Design Group. Dalam desain ini terdapat 4 kelompok yang dipilih secara acak. Dari 4 kelompok, terdapat 2 kelompok yang diberi pretest dan 2 kelompok tidak diberi pretest. Kemudian, 1 dari kelompok yang diberi pretest dan tidak diberi pretest diberikan perlakuan. Setelah itu, kelompok tersebut diberi post-test. Yang ketiga, rancangan eksperimen kuasi atau semu. Rancangan penelitian eksperimen semu adalah rancangan penelitian eksperimen yang belum memenuhi persyaratan rancangan penelitian eksperimen sesungguhnya. Hal ini banyak dialami pada penelitian bidang-bidang sosial karena keterbatasan yang ada, tidak bisa memberikan kontrol perlakuan sepenuhnya, atau tidak bisa mengadakan pemilihan subjek secara random. Pada rancangan eksperimen kuasi atau semu, terdapat 3 jenis penelitian, yaitu Interrupted Time Series Design. Pada rancangan ini, penelitian dilakukan melalui beberapa kali pengukuran variabel terikat dengan selang waktu yang konsisten, kemudian memberikan perlakuan atau treatment. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan pengukuran beberapa kali secara konsisten. Yang kedua, Non-Equivalent Control Group Design. Rancangan Non-Equivalent Control Group Design ini hampir sama dengan rancangan eksperimental murni atau sungguhan. Perbedaannya hanya terletak pada tidak dilakukannya randomisasi dalam rancangan pengukuran ini. Yang ketiga, Counterbalance Design. Rancangan counterbalance design ini sama dengan rancangan non-equivalent control group design, namun eksperimen dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap ganjil, kelompok pertama dipakai sebagai kelompok eksperimen, dan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Dan sebaliknya, pada tahap genap, kelompok pertama dijadikan sebagai kelompok kontrol atau kelompok pembanding dan kelompok kedua sebagai kelompok eksperimen. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.